Ada masukan atau pertanyaan Pak Sukri? Ya? Nggak ada Pak. Enggak ada. Sudah berapa lama ikut di Intertek? Di Intertek setahun lebih Pak. Setahun lebih ya. Selama di sini dulu, setahun lebih di sini apa aktivitasnya? Posisinya di mana atau sebagai apa? Tahun sebelum di Intertek di SGS Pak. Oh, iya. Dengan schedule kerja yang sama. Maksud saya aktivitas yang sering dilakukan itu apa yang lebih dominan di situ? Yang mengenai dengan golden rule Pak. Apa pekerjaannya? Jabatannya sebagai apa? Posisinya di situ? Teknisinya atau laboratorisnya atau samplingnya? Sebagai pos batu sampling Ya, ya. samplingnya ya. Betul. Nah, ya, bebatuannya ya. Oke. Kalau Mary sebagai apa dulu sih? Pernah di SGS juga dulu? Enggak Pak. Nah, sekarang di Intertek baru atau sudah pernah? Oh Mbak, apa yang baru Pak? Kalau Resti? Baru juga Pak. Baru. Kalau Dini? Baru juga. Baru. Kalau Susi jangan bilang baru ya, ini sudah lama ini. Di SGS dulu pernah juga kan? Belum. Apa di situ? Sekarang tugasnya di situ di entertainment apa? Ya? Sampling juga kan? Ya. Kalau Pak Barata? Iya. Jadi aktivitas yang dilakukan semua itu jangan dianggap sepele ya. Tidak ada pekerjaan yang tidak mempunyai risiko. Nah, itulah tujuannya kita selalu refresh seperti ini ya. Kami selalu tanya apa aktivitasnya, sebenarnya bukan mau tahu apa jabatannya, bukan, tapi kita mau tahu apa aktivitasnya sebenarnya ya, karena untuk mengetahui potensi-potensi bahaya yang ada di setiap pekerjaan Anda ya. Kalau dari data kecelakaan kita lihat di safety ya, yang paling banyak terjadi pada manusia atau pada orang itu adalah bagian tangan. Kenapa bagian tangan? Karena di tangan kita nih yang paling banyak beraktivitas. Apapun yang kita lakukan selalunya tangan ini adalah dominan. Iya. Mau tidur tangan dominan, mau mandi, mau makan, ya apa saja yang kita lakukan dominan tangan. Ya. Jika terjadi kelalaian, jika terjadi kecelakaan, maka selalu tangan ini mendapat bagian. Ya. Makanya aktivitas yang kita lakukan di lapangan selalu berhati-hati, ya. Karena jika kita sudah mengalami kegagalan pada bagian tangan, maka aktivitas kita akan terbatas, ya, akan terbatas. Ya. Oke. Nah kemudian karena begitu banyaknya potensi bahaya di site Martabe, maka manajemen PT AR itu membantu kita ya untuk melakukan aktivitas dengan cara ada aturan, ada prosedur yang diberikan kepada kita. Salah satu diantaranya ini ya, selalulah pasang tanda atau rambu di saat Anda bekerja. Selalulah menggunakan APD yang sesuai dalam melakukan pekerjaan Anda. Ikuti prosedur yang ada, diantaranya seperti Golden Rule, Tech 5, JSA, ikuti SOP-nya, ya, buat izin kerjanya, lakukan isolasi atau pengamanan, ya, dan lain-lain sampai ke pelatihan. Ya, pelatihan yang kita lakukan di sini ya. Nah itu yang dilakukan oleh manajemen kepada kita, bagaimana kita ini tetap bisa bekerja dengan aman. Ya. Kalau Tech 5 sudah pernah pakai semua ya? Iya. Oke, saya mau tanya apa itu Tech 5 sebenarnya? Jangan hanya dipakai aja, nggak tahu. Ya. Apa itu Tech 5 sebenarnya? Ayo, yang sudah pernah
pernah pakai katanya ya, silakan disebut aja, nggak usah takut, salah benar itu urusan belakang. Apa itu take file? Siapa yang ngisi take file? Ya. Pak Yuda, ayo Pak Yuda, senyum-senyum. Itu seperti menuliskan formulir kita dalam Iya, betul sekali, setiap pagi. Nah, kalau take file itu juga checklist, tapi checklist dokumen termasuk diri kita. Nah, sebelum bekerja ya, apakah kita dalam kondisi yang sehat? Iya, berarti contreng. Ya, kan itu contreng-contreng aja semua itu. Apakah pekerjaan kita ini membutuhkan JSA? Kalau ya dicontreng ya, berarti kita harus buat. Nah, itu ya take file sebenarnya ya. Nah, kenapa dikasih nama take file? Artinya kita membutuhkan kurang lebih 5 menit. Nah, sekarang nggak sampai juga 5 menit ya. Kita membutuhkan waktu 5 menit untuk menganalisa sebelum bekerja. Makanya dikasih nama take file. Ya. Kemudian JSA dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada rambu-rambu yang dipasang. Nah, rambu-rambu yang dipasang ini di set martabel itu ada warna-warna. Dan warnanya itu tidak banyak, cuma 4 warna, dan itu memang warna standar seluruh dunia pakai. Warna kuning, warna merah, warna biru, warna hijau. Warna kuning itu artinya hati-hati. Warna merah artinya apa? Bahaya atau jangan dilalui, jangan digunakan, jangan dimasuki. Warna biru artinya wajib, mandatory. Nah, itu biasanya pengumuman ya. Ada biasanya warna lingkaran warna putih, gambar sepatu. Nah, itu artinya wajib menggunakan sepatu. Itu biasanya warna latarnya itu biasanya biru. Kalau hijau itu artinya warna informasi. Ini harus tahu ya. Nah, kemudian APD yang ada di tambang martabel ini ya sesuai dengan pekerjaan kita ya, APD standar. APD lainnya itu adalah APD tambahan sebenarnya ya. APD tambahan. Nah, ini izin kerja ya. Nah, ini izin kerja. Kalau untuk ini semua JSA, izin kerja dan sebagainya itu ada training khusus ya di sini. Ini sekedar informasinya aja. Ini juga isolasi sistem loto ya. Ada warna merah. Warna merah ini sebenarnya isolasi pribadi ya. Nah, ini ya, kunci bahaya pribadi. Diingat ini ya. Diingat. Warna kuning itu isolasi sederhana. Warna biru ini untuk isolasi grup. Ini biasanya dipakai di processing plant. Ya. Isolasi grup itu adalah warna biru gemboknya ya. Kemudian warna apa nih? Ungu. Ungu ini untuk pekerjaan listrik, tapi yang tegangan tinggi. Ya. High voltage orang bilang tegangan tinggi ya. Nah, ini itu kuncinya gemboknya warna ungu. Kalau ini adalah gunting penyatunya. Jadi misalnya kalau ada pekerja 3 orang, ya, di situ hanya ada satu lubang tempat menggantungkan kunci, maka dipasang ini dulu supaya yang lain itu bisa memasang gembok di situ semua. Ya. Label ya. Jadi kalau label ada peralatan rusak, itu label yang dipakai adalah label warna kuning. Dipasang di alat itu ya. Misalnya ini ada gerinda atau apa yang rusak, tidak layak lagi dipakai, supaya jangan dipakai orang, ini gantung label warna kuning ini. Tulis dulu nama alatnya apa, nama yang kita yang memasang siapa, tanggal berapa, perusahaannya apa, alasannya apa. Misalnya alasannya alat ini tidak aman digunakan. Nah, tulis, gantung di alat itu agar tidak dipakai oleh orang lain. Kemudian kalau ada informasi-informasi lain, itu ditulis di label ini, kemudian digantung di mana kita ingin pasang. Kalau ada alat yang akan dites, misalnya sudah diperbaiki, dites ini, atau alat baru yang datang mau dites
bagus apa enggak. Selama dites harus digantung label testing ini sama ya, nama alatnya apa ya, equipmentnya apa, tanggal berapa. Kemudian ini untuk processing plant ya, untuk isolasi grup ya, yang ini ya. Kemudian ini untuk warna merah adalah label untuk bahaya pribadi. Nah, untuk kondisi darurat, nah kondisi darurat tidak ada perubahan ya, dari tahun ke tahun masih ini juga. Jika butuh bantuan, jika menggunakan radio di channel 1. Jika menggunakan telepon biasa, telepon kantor 2222. Ya. Apa kata kuncinya? Apa kata kuncinya? Ya, betul sekali. Jadi misalnya butuh bantuan apa ya, langsung hubungi nomor ini dan kita langsung teriak emergency 3 kali ya. Setelah emergency 3 kali kita teriak, maka kita langsung direspon oleh operator radio itu. Nah, langsung sebut nama, jangan panik. Nama saya misalnya Restika, nah, ya, lokasi saya di mana, misalnya di WPP. Nah, kemudian sebutkan bantuan apa yang kita butuhkan. Pembicaraan kita dengan operator radio itu dipancarkan ke tim emergency response ya. Di saat kita menyebut lokasi kita, maka mereka langsung meluncur ke tempat yang kita sebut. Nah, sementara kita masih ngomong dengan operator radio, mereka sudah datang ya. Nah, kemudian jika ada ya personil atau orang yang terluka serius, jangan kita memindahkan korban itu dari tempatnya ya. Harus orang yang kompeten. Yang kompeten dimaksud di sini adalah harus tim rescue. Cara kita adalah meminta bantuan tadi itu dengan cara teriak emergency 3 kali. Kebakaran juga begitu ya. Kalau misalnya ada kebakaran di situ ya teriak aja emergency ya. Kalau di situ ada pemadam kebakaran dan kita pandai menggunakannya, bisa ambil langsung semprot. Setelah disemprot dilaporkan penggunaan tabungnya ya, supaya tabungnya itu diganti lagi. Kemudian mengenai apa ini? Ya. Nah ini apalagi sekarang musim hujan ya, mengenai rombur ini ya. Nah, jadi kalau ada petir, kita bekerja di luar, sudah ada gejala rombur itu datang, jangan paksa kerja di luar, apalagi kalau sudah ada informasi dari operatornya level 1, level 2, level 3 ya. Segera ambil tindakan yang aman. Nah, di mana kita kalau di site ini sudah ada tempat-tempatnya ya. Ada disediakan shelternya, tempat berlindungnya. Ya. Atau kalau tidak ada tempat berlindung, cari tempat yang aman. Jangan di tempat yang misalnya ini, di dekat pohon tinggi, di dekat tiang listrik, atau di dekat genangan air. Jangan di tempat-tempat seperti itu ya. Jika ada gedung, bangunan, lebih aman masuk ke dalam bangunan. Jika tidak ada bangunan, ada mobil, boleh masuk ke dalam mobil, tapi matikan mesinnya, matikan perangkat listriknya ya. Nah, berada di dalam. Nah, itulah keadaan daruratnya ya, perlindungan daruratnya. Jika terjadi gempa, sudah jelas kita kalau sudah ada gempa jangan tetap berada dalam ruangan, segera keluar. Kalau kita di site Martabe ini sudah ada tempat yang disebut dengan master point. Nah itulah tempat kita untuk berkumpul jika terjadi kondisi darurat seperti gempa. Kemudian untuk bahan-bahan kimia, nah ini sudah disediakan juga tempatnya khusus. Kemudian tim yang menangani itu jika terjadi tumpahan dan lain sebagainya sudah ada khusus timnya ya. Siapa yang pelihara ayam ini? Oke, sedikit lagi ya, kita ke lingkungan. Nah, untuk lingkungan, saya pikir juga tidak ada perubahan ya. Yang pasti jangan sampah berserakan pada area
kerja, ya. Nah, ini housekeeping. Namun secara luas kita harus tahu housekeeping sebenarnya ini bukan hanya sekedar mengambil sampah, masukkan ke tong sampah ya. Tapi housekeeping juga itu termasuk kerapian dan kebersihan area kerja. Kebersihan. Iya, betul. Misalnya material di sekitar kita harus disingkirkan, akses jalan kita itu nggak boleh terhalang, itu housekeeping namanya juga. Ya. Oke. Nah, untuk flora dan fauna, nah ini sudah sejak dari dulu ya, tidak boleh menebang hutan sembarangan, tidak boleh memusnahkan hewan-hewan khas ya, ciri-ciri hewan-hewan yang ini tidak boleh dimusnahkan ya, harus tetap dilestarikan ya. Binatang-binatang buas tidak boleh dibunuh. Nah, jadi kalau kita misalnya sedang bekerja ada binatang-binatang seperti itu, kita yang harus menghindar ya, kita yang harus menghindar, dilaporkan ya. Oke. Oke, selesai ya materinya. Nah, singkat aja ya, nggak perlu kita break karena memang waktunya ini kita minta hanya 2 jam. Ya. Nah, namun setelah ini ada asesmennya. Ya, jadi nanti ada soal saya tampilkan. Bapak-bapak, ibu-ibu tinggal melihat soal di handphonenya, kemudian jawab di lembar jawaban. Sudah ada ya lembar jawabannya? Sudah siap ya? Nah, siapkan lembar jawabannya. Tulis nama di lembar jawaban ya. Ya. Kemudian nanti nomor 13 sampai nomor 20 itu memilih benar apa salah. Nah, jadi di situ nanti Anda tinggal tulis. Kalau memang pilihannya benar, tulis benar. Kalau salah, tulis salah ya. Jelas ya? Oke, silakan dikerja dari nomor ini dulu ya. Jangan copy paste ya, masing-masing ya. Nah.